Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman, bertemu pada hari ini, hari Kamis, melanjutkan bedah buku kita, yaitu 35 amal pelebur dosa. Ini tulis oleh Fatin bin Abdul Aziz, atau binti Abdul Aziz tepatnya. Dan kita insya Allah akan masuk dari 35 amalan pelebur dosa ini yang ketiga. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas yang kedua, masalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami akan berikan dulu kronologis daripada bahasan kita. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini dengan satu tujuan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51, tepatnya ayat 56. Yang bunyinya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Al-ayah, artinya, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Hanya itu tujuannya. Jadi kalau Anda tanya kepada kami, apakah memang saya diciptakan dan lahir di muka bumi ini? Dan ini perlu jadi bahan renungan setiap orang di antara kita ya. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apakah memang hanya untuk sholat? Jawabannya, iya. Apakah untuk puasa? Iya. Apakah untuk baca Quran? Iya. Apakah untuk hadir dalam majelis ilmu? Iya. Bakti dengan orang tua? Iya. Bahkan mengikuti semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan? Iya. Itu tujuannya. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menambahkan beberapa hal yang sifatnya mubah. Misalnya boleh kita menikmatinya. Ya. Atau mungkin menjadikan sebagian hukum, kalau dalam fikih diistilahkan dengan istilah sunnah. Artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti kasus misalnya sholat sunnah, puasa sunnah dan seterusnya. Nah ini contohnya. Tetapi dasarnya yang kita perlu ketahui, dan dasarnya adalah saya dan Anda semua ini ada di muka bumi memang untuk ibadah. Itu tujuan kita diciptakan. Mulai tersumpahkan sperma ayah kita ke rahim ibu kita, kemudian bertemulah dengan sel telur tersebut. Pada saat itu ya semua takdir kita mulai dicatatkan apa yang akan kita kerjakan nanti pada saat lahir, gitu kan? Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan semua fasilitas buat kita agar kita mengabdi kepadanya. Pada saat bayi di rahim ibu, masih masa pembentukan sampai sudah terbentuk pun menjadi bayi yang janin yang sempurna, semua itu tidak ada campur tangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan semua tulang-tulang kita ini, otot-otot, urat sarafnya, semua organ tubuh ini. Sehingga sempurnalah dan Anda lahir. Lahir pun subhanallah yang merasakan sakit bukan kita tapi ibu kita. Nah, ayah kita berusaha mencari uang, harta untuk bisa membiayai proses persalinan tersebut misalnya. Kemudian setelah itu pun semua kebutuhan kita, mulai dari rahim tadi sampai kita keluar terpenuhi. Siapa di antara kita teman-teman waktu masih bayi sudah mulai bekerja, mulai berpikir? Sama sekali tidak. Kita cuma tahu menangis kalau lapar, misalnya menangis kalaupun sudah kenyang supaya tidak diberi makan lagi, misalnya menolak kalau masih diberikan makan, atau dalam kondisi badannya lagi gerah, tidak nyaman atau sakit, cuma menangis. Modalnya cuma menangis. Akhirnya semua terpenuhi. Begitu luar biasanya sampai pencipta Allah manjakan manusia itu. Begitu juga pada saat masih anak-anak, kita cuma tahu bermain. Yang ngaturin pakaian kita, makanan kita, minuman kita, sekolah kita, kebutuhan kita adalah kedua orang tua. Mereka yang menguras ya, energi mereka, mereka yang menguras ya, pikiran mereka. Mereka juga menguras harta mereka untuk memberikan yang terbaik buat kita. Ini semua suatu sistem yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta Allah agar si makhluk ini, manusia ini nanti pada saat dia mulai mencapai umur balik, dianggap dia sudah mampu untuk mengerjakan perintah, disilakan dengan umur taklif, ya. Dia sudah bisa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka sudah mulai ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya adalah fase dia belajar. Kita masih diberikan waktu antara 12 sampai 15 tahun, yaitu masa orang balik. Sebelumnya orang belum balik misalnya. Ini untuk kita belajar agar kita siap untuk ya
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di fase persiapan itu justru diisi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menolak sholat, tidak diajar mengaji, tidak tutup aurat. Ini kekeliruan kadang-kadang dari sebagian orang tua ya. Sehingga anaknya nanti pada saat balik sudah siap untuk bertugas mengabdi kepada Allah, tidak ada tugas lain, ya. Maka itu luput. Karena memang bukan itu yang dipersiapkan. Padahal sebenarnya semua tadi proses yang luar biasa yang Allah manjakan manusia ini tujuannya pada saat sudah sempurna akalnya, fisiknya, dan dia sampai pada umur balik diistilahkan, maka di situ dia harus siap untuk bisa mengabdi kepada Allah SWT. Dan mengabdinya sederhana, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian dia nikmati yang halal dan dia meninggalkan yang haram. Sederhana kok. Yang penting orang itu mau. Setelah itu dia akan diberikan kebahagiaan dunia, diberikan kebutuhannya, dia akan bahagia dengan dia patuh kepada Allah SWT karena Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, orang yang patuh kepada Allah beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik. Ya. Hayatan tayyibah dalam Al-Quran dikatakan kehidupan yang sempurna. Diberikan kesehatan, diberikan makanan, minuman, seperti waktu dia masih bayi, tapi ini sedikit dia bekerja, Allah akan berikan kepada dia. Ya. Atau ada orang lain yang memberikan kepada dia secara cuma-cuma dengan mentraktir atau memberikan kepada dia makanan untuk pekerjaan misalnya. Jadi Allah mudahkan semua itu. Dan Allah juga memberikan balasan sempurna di akhirat. Surga yang dijanjikan dengan segala macam janji-janji yang luar biasa. Begitu juga orang yang membangkang. Mulai Allah berikan peringatan-peringatan orang kafir supaya didakwahi. Allah datangkan ujian-ujian kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka tidak mau, tetap saja membangkang, ngeyel, maka akhirnya di akhirat Allah akan berikan siksaan yang pedih tentunya. Nah ini harus kita fahami dulu pondasi dasar ini. Ya. Nah untuk menyampaikan pesan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebagai pencipta, ini loh, mengabdi kepada aku tuh begini caranya. Ya. Untuk mengenal aku tuh begini caranya. Misalnya diajarkan ya, ini loh perintahku, ini loh laranganku, ini yang aku halalkan, ini yang aku haramkan. Maka Allah mengutus seorang Rasul. Ya. Rasul artinya utusan gitu kan. Allah mengutus utusan di sini. Utusannya ini ya dari kalangan kita sendiri manusia yang tentunya ya, jauh lebih sempurna dari manusia umumnya ya. Secara fisik, secara jalur nasab, kecerdasan, kekuatan fisik dan segala macam. Ini memang yang dipilih oleh Allah SWT. Semua nabi-nabi sempurna di kaumnya, ya, jalur nasabnya, keturunan maksudnya ya, keturunan fisiknya dan seterusnya. Agar mereka menyampaikan kepada manusia, ini loh, ada Tuhan kalian namanya Allah, dan Allah itu ya memerintahkan begini dan begitu dan melarang begini dan begitu, ya supaya kita patuh. Nah itulah ya tujuan kenapa ada Rasul, kenapa ada utusan, gitu kan. Nah di sini teman-teman sekalian kita sedang mempelajari tentang masalah salah satu dari 35 pelebur dosa mengikuti Rasulullah SAW. Nah Rasul ini tentu masing-masing punya masa dan zaman ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus lebih dari 120.000 nabi, di antaranya ada 313 rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Dari 120.000 sekian nabi ya, itu ada 313 rasul. Jadi rasul itu sedikit sekali. Dan yang wajib Anda sebagai muslim imani, Anda yakini dan Anda pelajari ya, sejarah mereka adalah 25 nabi dan rasul. Dan mengerucut lagi 25 nabi dan rasul itu di masa-masa masing-masing ya. Di masa kita sekarang, kita tinggal mengikuti rasul yang terakhir. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tinggal menciplak hidup manusia terbaik ini, tinggal mencontohi, menjadikannya sebagai suri tauladan, kita akan dapat seperti yang beliau dapat dari kebahagiaan dunia, kedudukan, ya. Kemudian juga di akhirat akan mendapatkan yang terbaik dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita garis bawahi dalam muqaddimah penyampaian tema kita. Nah, teman-teman sekalian, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa, karena beliau membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerintahkan kepada hamba-hambanya kecuali kebaikan. Ya, Allah suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bantu orang susah,
cuma orang sakit, bakti sama orang tua, semuanya baik-baik. Nah, semuanya baik-baik. Berarti orang kalau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang-orang yang baik, gitu kan? Dan perhatikan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti buruk. Bohong, menipu, memukul, membunuh, mengambil yang bukan haknya, ya. Apalah ya, segala pelanggaran itu dilarang dalam agama Islam. Berarti orang sebenarnya kalau mengikuti apa yang Allah inginkan melalui Rasulullah SAW, maka pasti hidupnya akan bahagia. Di dunia akan mendapatkan semua yang dia inginkan, dan di akhirat dengan izin Allah SWT akan mendapatkan balasan yang jauh berlipat ganda lebih baik daripada balasan selama di dunia. Jadi di sana akan diberikan lebih banyak, semuanya kekal. Ya, Allah selalu kalau sebutkan Al-Quran ada penjelasan dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Di dunia ini kita kalau punya harta, misalnya kita punya rumah, tetap aja itu kepemilikan sementara, walaupun sertifikat atas nama Anda. Karena kapan Anda meninggal akan menjadi milik orang lain. Ahli waris akan ambil, atau ahli waris akan jual dan dibagikan, akan jadi pindah kepemilikan kepada orang lain. Kendaraan Anda, pakaian Anda, semuanya di muka bumi ini hanya sementara. Di akhirat nanti akan sifatnya kekal, khalidina fiha. Itu luar biasa. Sekalian dapat istana di sana akan khalidina fiha. Sekalian dapat pakaian, makanan, minuman, ya, pelayan dan segala macam, khalidina fiha. Itu janji Allah SWT. Allah itu sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin pungkiri janji-janjinya. Dan ini poin penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian, ya. Jadi kita harus faham benar bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janji yang benar, dan Allah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah SAW agar tahu semua itu, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini poinnya. Juga teman-teman sekalian, dalam mengikuti Rasulullah SAW ini, kita juga akan mencapai, ya, selain daripada mendapatkan apa, kita punya panduan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita juga akan mencapai derajat seperti, ya, yang dijanjikan. Bukan seperti beliau, bukan setara dengan beliau, tapi mungkin dekat dengan beliau. Di dunia dan di akhirat, gitu kan? Kedudukan, nama harum, kebahagiaan, rezeki, sampai di akhirat juga begitu. Karena sudah sebegitu sunnatullah, itu peraturannya. Dari sisi yang lain teman-teman sekalian, kalau Anda tidak jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, lalu siapa yang Anda akan jadikan sebagai suri tauladan Anda? Hah? Seorang pemabuk kah? Seorang narkotika kah? Atau seorang, ya, umumnya, ya, yang banyak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, itu akan Anda jadikan sebagai suri tauladan? Apa yang mereka akan berikan kepada Anda? Bahkan banyak orang menjadikan orang-orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menutup hidupnya dengan bunuh diri misalnya, karena dijadikan suri tauladan maka dicontohi sampai ke masalah bunuh dirinya. Kita diperintahkan untuk mengikuti ini, dan ini tujuan dasar kita diciptakan, ya. Kebahagiaan ada di situ dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga poin penting dalam mengikuti Rasulullah SAW ini, jangan setengah-setengah, ya. Jangan sampai Anda memilah mana yang Anda suka, Anda terima syariatnya, mana yang Anda tidak suka, Anda tidak terima. Atau Anda melakukan apa yang memang tidak diperintahkan oleh beliau. Karena beliau memang diperintahkan oleh Allah SWT dan diutus untuk membawa ajaran Allah kepada kita. Jadi kita nggak perlu nambah, nggak perlu kurangin. Itu poin penting sekali. Karena banyak orang subhanallah membumbu-bumbuhi syariat Nabi Muhammad SAW sehingga mereka menambah-nambah sambil mengatakan, kan ini baik, ini kan tidak masalah, ini dan seterusnya. Padahal Nabi SAW tidak mencontohkannya. Lalu untuk apa Nabi SAW diutus? Apakah Anda merasa lebih pintar daripada Nabi SAW sehingga Anda harus membuat syariat baru yang Nabi SAW tidak contohkan? Kan ini unik, ya. Tapi kalau diingatkan tetap saja ngeyel kadang-kadang, ya sudah, itu hak pribadi. Ya, yang penting sudah disampaikan kepada mereka kalau kita harusnya menjaga kemurnian ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi SAW itu sudah menyampaikan semua amanah yang dibebankan di pundak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu agama ini sudah tidak perlu lagi ditambah. Bukankah Allah sudah kekalkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3 potongan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan juga nikmatku pada kalian di agama Islam itu. Wa raditu lakumul Islam. Dan aku sudah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi setelah ayat ini turun, semua sahabat faham pada saat itu. Sudah tidak perlu lagi ada tambahan apa-apa. Karena memang semua agama Allah sudah sempurna. Kita cukup dengan itu saja. Nah, ini
poin penting juga dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya syarat mutlak diterimanya amal ada dua, ya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak riya, dan yang kedua mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti dan mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tata caranya tidak salah, supaya sesuai juga jumlah, ya, secara kuantitas dan kualitas yang diperintahkan dan diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW itu istilahnya, arti Indonesianya adalah utusan Allah yang membawa kepada kita syariat. Jadi tidak perlu kita menambah dan juga menguranginya. Baik teman-teman sekalian, di sini penulis memasukkan amal yang ketiga yang bisa melebur dosa-dosa adalah mengikuti Rasulullah SAW. Artinya menjaga kemurnian ajaran beliau. Semua hidupnya diciplak, yang beliau kerjakan kita kerjakan, yang beliau tidak kerjakan tidak kita kerjakan. Nah, itu penting. Baik, di sini diangkat dalil pertama surah Al-Imran ayat 31, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan ini. Katakanlah, hai Muhammad, kepada semua pengikutmu, semua manusia, jika kamu benar-benar mencintai Allah, mau, ya, mencintai Sang Pencipta Allah, mau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipenuhi semua kebutuhannya, diampuni dosanya, diberikan solusi pada saat sedang menghadapi permasalahan, maka kata Nabi SAW, ikutilah aku. Ini perintah Allah. Ikuti Rasulullah SAW, ciplak hidupnya, kerjakan yang dikerjakan, jangan dikerjakan yang tidak dikerjakan, dan tinggalkan apa yang dilarang. 3 hal itu, ya. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau SAW, jangan kerjakan yang beliau tidak kerjakan, dan juga yang terakhir adalah tinggalkan apa yang beliau larang. Niscaya, kata Nabi SAW, Allah suruh disebut, ini Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan ini. Ya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dikatakan, ya, jika Anda mengaku cinta kepada Allah, maka buktikanlah ucapan Anda dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda orang benar, yaitu, ya, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jika Anda benar-benar dengan keimanan, maksudnya. Maka jika Anda benar-benar mengikuti dan membenarkan semua yang diajarkan beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa Anda yang telah lewat dan tidak menyiksa Anda. Karena mencontohi Nabi SAW, Anda, ya, bisa menyampaikan di hadapan Allah. Kalau ditanya, kenapa kau lakukan ini? Karena Rasulullah SAW kerjakan, ini contohnya. Kenapa kau tidak kerjakan ini? Karena Rasulullah SAW tidak kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa hambanya yang beriman dan maha pengasih terhadap seluruh makhluknya. Maksudnya, dengan mengikuti Rasulullah SAW, kita akan aman. Ibadah kita diterima, dosa kita dimaafkan. Ya, tadi dikatakan, kalau mengikuti Allah SWT dalam surah Al-Imran tadi, maka yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan maafkan dosa-dosa kalian. Ini sebab kenapa dimasukkan sebagai pelebur dosa yang nomor 3 di sini, ya. Kemudian penulis mengangkat lagi surah Al-Ahqaf ayat 31 yang berbunyi, Ya qaumi ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Hai kaumku. Jadi ini cerita tentang para jin-jin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka menjadi da'i di komunitas mereka. Mereka berkata, jin-jin yang beriman kepada jin-jin yang lainnya yang belum beriman, hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi di sini jin pada saat mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran dan akhirnya mereka beriman, dikenal dengan jin Nusaybin, ya, di dalam buku-buku sejarah. Pada saat penduduk Mekah justru menolak mendengarkan dakwah Nabi SAW, Allah utus kalangan jin yang beriman kepada beliau. Nah, jin-jin yang beriman langsung pulang kaumnya lalu mendakwakan dan mengatakan, wahai kaum, terimalah seruan. Sekarang kami datang dari seorang Rasul, terima seruannya. Ya. Orang yang menyuruh kepada Allah dan memerintahkan untuk beriman kepadanya, itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi dengan mengikuti Rasul itu, dosa-dosamu akan dimaafkan dan melepaskan kamu dari azab yang pedih, siksaan yang pedih.
Imam At-Tabari rahimahullah, seorang ulama tafsir yang masyhur, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan da'i Allah, kan di situ potongan ayat, ya qaumi ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, jawablah penyeru ya Allah, agama Allah atau da'i di jalan Allah. Kata Imam Tabari rahimahullah, dimaksud dengan da'i Allah, orang yang menyuruh kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni penuhilah seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkanlah apa yang dibawa oleh beliau, tegakkanlah perintah maupun larangan beliau, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosamu, menutupi kesalahanmu, dan tidak akan membeberkannya di akhirat kelak sebagai azab bagimu. Ya, tidak akan membuka aibmu di akhirat nanti. Allah akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih kalau kamu mau bertobat dan mau kembali beriman kepada Allah dan kepada penyeru Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan da'i Allah atau da'inya Allah adalah Al-Quranul Karim. Ini ada pendapat yang lain, gitu kan. Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan da'i Allah dari firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 31, da'inya Allah mungkin Al-Quranul Karim atau mungkin Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan min dunubikum, dan dia akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, adalah sebagian dosa-dosa kalian yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidak akan bisa diampuni dengan keimanan saja, tapi harus mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Wallahu a'lam, kata beliau. Ya. Jadi dari pendapat atau dari tafsir surah Al-Ahqaf ayat 31 tadi disebutkan oleh Imam Tabari dan juga Imam Al-Alusi bahwasanya ada dua makna. Kalau Imam Tabari lebih cenderung kepada makna yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan hai kaumku, terimalah da'inya Allah, maka dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Alusi mengatakan bisa juga yang dimaksud adalah Al-Quran atau Rasulullah SAW. Nah, di sini, kalaupun yang dimaksud adalah da'i Allah, seruan Allah itu adalah, atau da'i Allah ini adalah Al-Quran, tetap saja yang menyampaikan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Jadi dua makna ini tidak bentrok satu sama yang lain. Baik teman-teman sekalian, ini yang ditulis oleh penulis tentunya, dan kedepannya insya Allah kita akan lanjut amal keempat tentang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini kami akan tambahkan informasi tentang pentingnya mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian tentang faedah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama sekali yang tadi disebutkan dalam surah Al-Imran itu, bahwasanya dia akan mendapatkan cinta Allah. Karena kan dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah atau ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Kata Nabi SAW, dan Allah perintahkan itu, ya. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian, yuhibbukumullah. Baru plusnya wa yakfir lakum dunubakum, dan akan memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi ini faedah pertama, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkan cinta Allah, pastikan teman-teman sekalian, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Karena memang yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kebutuhan kita Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah, dan Allah tidak akan pernah habis stoknya. Selalu saja udara ada, selalu saja air ada, selalu saja kebutuhan semua manusia ada. Populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, semuanya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan maafkan kesalahan kalian. Kapan ada pelanggaran, tinggal taubat, Allah akan maafkan. Juga Allah akan menolong dan memberikan solusi pada saat sedang menghadapi permasalahan. Ini semua makna daripada, ya, Allah bila mencintai hambanya akan memberikan ini. Yang kedua teman-teman sekalian, orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati, ya, panduan hidup. Jelas arah hidupnya. Dia tahu apa tujuan dia hidup, sebagaimana tadi kami jelaskan, mana yang halal, mana yang diperintahkan, mana yang haram, diperintahkan untuk dijauhi, ya. Jelas bagi dia. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tahu tujuan hidupnya apa, siapa penciptanya, mana yang boleh dia nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan mana yang tidak boleh. Dia punya panduan hidup jelas, gitu kan. Seperti itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dan apalagi yang kita inginkan? Kalau ingin membahas menjadi seorang anak, beliau sebaik-baik anak.
Kemudian kalau ingin membahas beliau sebagai seorang tua, beliau adalah sebaik-baik orang tua. Kalau ingin membahas beliau sebagai sahabat, beliau adalah sebaik-baik sahabat. Kalau mau membahas sebagai pedagang, beliau adalah sebaik-baik saudagar. Membahas tentang politik, beliau sebaik-baik politikus. Membahas tentang menjadi panglima perang, ya, beliau sebaik-baik panglima perang. Semuanya ada pada dia. Lalu kenapa nggak dijadikan sebagai saudara? Bukankah Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ahzab masalah itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang baik buat kalian. Bagi orang yang ingin mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Ingin bertemu dengan Allah. Dan mendapatkan yang terbaik yaitu surga. Ya, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang ada di diri Nabi SAW suri teladan tersebut. Yang ketiga, dipastikan orang yang mengikuti Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga. Akan masuk ke dalam surga. Perhatikan bagaimana hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini setiap kali saya baca, maka saya renungi, ya Allah, benar-benar sebenarnya mudah kok agama ini. Yaitu dengan mengikuti saja Rasulullah SAW. Udah ikutin aja. Nabi buat apa, lakukan. Nabi nggak buat, jangan dibuat. Nabi larang, jauhi. Selesai. Itu aja kok sebenarnya konsepnya. Dan itu yang selama ini kami selalu sampaikan dalam dakwah kami bersama dengan teman-teman dai yang lain yang memang sefaham dengan ini gitu. Bagaimana kita betul-betul menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW. Apa yang Nabi kerjakan, kerjakan. Apa yang Nabi tidak kerjakan, jangan kerjakan. Apapun alasan Anda. Apa yang Nabi larang, jauhi. Selesai. Itu baru betul-betul menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini hadis yang sangat mulia. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 7280 dan Imam Ahmad juga jadi 2 halaman 361. Ya. Bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku tidak terkecuali, laki-laki, perempuan, pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali yang menolak. Perhatikan bahasa beliau, kecuali yang menolak. Ini menarik ya. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Para sahabat penasaran lalu bertanya, ya Rasulullah, siapa tuh kira-kira yang menolak untuk masuk surga? Aneh bagi mereka. Kok ada orang diberikan fasilitas di dunia bagi ahli surga itu kan kena selalu patuh ya. Mereka jujur, mereka amanah, mereka tanggung jawab, mereka bakti sama orang tua, membantu orang susah, jenguk orang sakit. Kan baik-baik semua. Jauh dari sifat bohong, jauh menipu, jauh ganggu orang, semuanya. Jadi kan itu perbuatan ahli surga tuh. Di dunia mereka bahagia, dicintai Allah, dicintai oleh para manusia. Itu kan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan di akhirat juga dapat surga. Siapa yang nolak itu? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, patuh padaku, kerjakan apa yang aku kerjakan, tidak menambah-nambah apa yang tidak aku kerjakan, ya, dan juga meninggalkan apa yang aku larang, maka dia telah patuh kepadaku, itu masuk surga. Dan wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, gitu kan, mendurhakaiku, maksudnya adalah menolak perintah, melanggar pelanggaran, atau menambah-nambah perbuatan yang tidak pernah aku contohkan, maka dia menolak. Artinya ada ancaman tertunda untuk masuk dalam surga kalau dia umat Islam, karena harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ini makna hadis yang luar biasa gitu, ya. Bagaimana Nabi SAW merangkumkan kepada umat ini sederhana. Udah, patuhi aku saja, ciplaklah hidupku, selesai. Apa yang aku kerjakan, kerjakan. Apa yang aku tidak kerjakan, jangan dikerjakan. Ini selalu saya ulangi. Dan juga apa yang aku larang, dijauhi. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tadi, atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Ahmad. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insyaAllah dengan bahasan atau lanjutan bahasan kita dengan beberapa dalil tambahan bagaimana pentingnya seseorang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil selanjutnya adalah sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhuma, dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7281, dan juga hadits ini ya dipanjang lebar jelaskan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Baik, kita akan sampaikan teman-teman sekalian isi hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus malaikat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Faqala ba'duhum, maka sebagian malaikat itu berkata kepada sebagian yang lain, innahu naimun, orang ini lagi tidur, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa qala ba'duhum inna al-aina naimatun wal qalba yakzan. Sesungguhnya memang matanya tidak tidur tapi hatinya bangun. Faqalu inna li sahibikum hadha mathala. Sebagian mengatakan sungguhnya orang ini dijadikan sebagai perumpamaan, atau ada perumpamaan untuknya. Fadribu lahu mathala, maka coba jelaskan perumpamaan itu. Faqala ba'dum innahu naim, sebagian malaikat mengatakan tapi dia masih tidur. Wa qala ba'dum innal 'aina na'imatun wal qalba yakzan, sesungguhnya matanya memang terlihat tidur tapi hatinya bangun. Faqalu, maka berkatalah para malaikat tersebut, mathaluhu kamathali rajulin bana dara, perumpamaan orang ini seperti orang yang membangun sebuah rumah. Wa ja'ala fiha ma'zubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar wa akala minal ma'zubah. Artinya bahwasanya perumpamaan orang ini seperti orang yang membangun rumah, lalu dia menyediakan hidangan dalam rumahnya itu. Kemudian ia mengutus orang-orang untuk mengundang orang lain, ayo, gitu, datang, makan. Maka ada orang yang memenuhi undangan itu dan masuk ke dalam rumah, serta akhirnya makan hidangan. Ya. Di sini karena dia menjawab undangan tadi Nabi SAW. Dia diajak untuk masuk Islam, mereka mau. Ajak untuk mengerjakan sunnah, mereka mau. Kemudian lanjutan hadisnya adalah faqalu, wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul min ma'dzubah atau minal ma'dzubah. Dan siapa yang tidak menjawab seruan panggilannya orang ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam istana atau rumah tadi dan tidak akan dapat makanan. Faqalu awwaluha lam yafqahha atau awwiluha lahu yafqahha. Maaf, jadi ini yang benar yang kedua ya. Awwiluha lahu yafqahha. Faqala ba'dum innahu na'im wa qala ba'dum innal 'aina na'imatun wal qalbu yakdhan. Faqalu fad-darul jannah wad-da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Artinya ya, coba berikan perumpamaan. Kan tadi itu perumpamaan itu adalah perumpamaan orang ini, kata sebagian malaikat tentang Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang membangun rumah. Lalu dia menyiapkan hidangan makan, lalu dia memanggil orang-orang untuk datang. Ada di antara manusia yang menjawab panggilan itu, mereka masuk ke dalam rumah tadi, kemudian mereka ikut makan. Ada orang-orang yang tidak mau menjawab panggilan tersebut, maka akhirnya mereka tidak masuk ke rumah dan tidak dapat makanan tersebut. Sebagian malaikat mengatakan, coba ya, jelaskan lebih jauh, ya, terangkan makna, tafsir ya, daripada perumpamaan tersebut agar orang dapat faham. Maka sebagian mereka berkata, ia sedang tidur. Sebagian lagi mengatakan, matanya tertidur tapi sebenarnya hatinya sadar. Lalu para malaikat berkata, rumah yang dimaksud tadi adalah surga. Dan da'i, orang yang mengundang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka barang siapa yang mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah durhaka kepada Allah. Ya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemisah di antara manusia. Maksudnya, mana yang beriman, mana yang kafir. Nah, di sini kita lihat saksi bahasanya adalah potongan akhir daripada hadis Bukhari ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diberikan perumpamaan seperti seseorang yang mengajak orang menuju ke surga. Rumah tadi yang dianggap dibangun itu adalah dianggap bangunan surga, ya, dan orang yang menyeru untuk datang ke bangunan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mengikuti seruan tersebut dipastikan nanti dia akan, ya, masuk dalam surga dan makan dari makanan surga. Ini yang dimaksud. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6482, sama 7283, dan Imam Muslim nomor 2283 di jilid 16. Ya. Saya bacakan langsung saja hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulun ata qauman faqal ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'aynayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan fannaja'a fa'ata'u ta'ifa fannaja'a fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتهاهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Terjemahannya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang telah Allah utus aku, ya, dengannya seperti orang yang mendatangi satu kaum. Ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh dengan mata kepalaku, dan sesungguhnya aku mengancam yang sesungguhnya, ya, ancamannya nyata. Maka mari kita menuju kepada keselamatan. Segera selamatkan diri karena musuh sudah dekat. Sebagian dari kaumnya mentaatinya. Lalu mereka pun pergi bersama penyeru ini. Selamatlah mereka. Sebagian dari mereka mendustakan. Gak ada pasukan gitu kan. Gak ada siksaan. Maka pada pagi harinya mereka diserang oleh pasukan musuh. Lalu mereka dihancurkan dan diluluh lantakkan. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ini perumpamaan lagi. Ya, hadis yang mulia ini, Nabi SAW memberikan gambaran, perumpamaanku adalah seperti satu orang dari satu komunitas kaum yang datang kepada mereka lalu mengingatkan kaumnya. Hai kaumku, aku ini melihat dengan kedua mataku ini, pasukan besar akan menyerang kita. Ayo segera selamatkan diri. Ada di antara kaum, maksudnya adalah kaum manusia di sini ya, bisa dari Quraisy sampai seluruh manusia di muka bumi ini. Ada kaum yang mengikuti itu. Oh ya, ini betul Rasulullah, lalu beriman kepadanya, lalu mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak membuat-buat apa yang tidak diperintahkan. Ya, maka pada saat itu mereka pun selamat karena mengikuti seruan tersebut. Dan ada di antara kaum, baik dari Quraisy atau seluruh manusia yang menolak dakwah Nabi SAW, yang menolak itu. Maka mereka pun tidak ikut menyelamatkan diri. Akhirnya di pagi hari pasukan datang dan menyerang mereka dan meluluh lantahkan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah perumpamaan orang yang mengikutiku. Mereka akan selamat masuk ke dalam surga, tidak disiksa dan segala macam. Dan inilah perumpamaan juga orang-orang yang membangkang kepadaku, justru mereka akan kena hukuman nantinya. Nah, ini luar biasa ini ya. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya adalah hadis ya, Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ulfiyanna ahadukum
muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Ya. Artinya dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW nanti akan ada seseorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, di dipannya, lagi santai. Lalu datang kepadanya perintah dari perintahku, dari apa-apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Rasulullah perintahkan, Rasulullah melarang. Ia berkata, aku tidak tahu apa-apa. Yang kami dapati dalam kitabullah kami ikuti. Ya. Dan yang tidak dapat dalam kitabullah kami tidak ikuti. Maksudnya di sini adalah, ya, bagaimana nanti akan ada orang menolak ajaran Nabi SAW. Mereka cuma bilang ya sudah cukup dengan Al-Quran saja. Tidak perlu ada rincian Nabi Muhammad SAW. Ini juga salah. Karena tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali dengan mengikuti Nabi SAW. Gitu kan? Bagaimana caranya kita memahami apa yang dia sampaikan dalam Al-Quran, misalnya dalam perintah sholat, kalau kita tidak mengikuti Nabi SAW, makanya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat misalnya. Nah itu penting. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan harusnya kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup banyak ya hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh beliau ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati walam yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Kata Nabi SAW telah, ya, aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan teguh yang kalau kalian berpegang tidak akan pernah sesat selamanya. Ya. Dan itu adalah kitabullah Al-Quran dan juga sunnahku. Serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku nanti di telaga. Jadi orang yang mengikuti firman Allah dan sabda Nabi SAW memurnikan itu, maka akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita tutup teman-teman sekalian, dan ini tentu yang baru saja saya bacakan tadi, hadis ya. Diriwayatkan oleh Hakim jilid 1 halaman 93 dan Baihaqi jilid 10 halaman 114. Selanjutnya kita akan bacakan penutup hadis Imam Ahmad, hadis yang masyhur sekali ya. Diriwayatkan juga Abu Dawud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi, Al-Hakim. Dan ini dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah semuanya. Dan Syekh Albani juga menyebutkan sebagai hadis yang sahih. Dikenal dengan hadis Al-Irbat. Qala Al-Irbat radhiyallahu anhu. Berkata Irbat radhiyallahu anhu, nama sahabat Nabi ya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari pernah Rasulullah SAW mengimami kami sholat. Thumma aqbala alaina fawa'adana mau'idatan balighatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Lalu Nabi SAW menghadap kami dan memberikan kepada kami nasihat. Yang nasihat itu saking menyentuhnya sampai membuat air mata kami menetes dan membuat hati kami bergetar, ketakutan. Faqala qail, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwadda'. Ya, ka'anna hadhihi mau'idatu muwadda'i. Ya. Famadha ta'hadu ilaina? Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah penyampaian terakhir dari Anda. Ya. Maka berilah kepada kami wasiat. Seakan-akan ini adalah perpisahan, dan memang ini Nabi SAW sampaikan pada saat itu ya, menjelang wafat beliau. Perhatikan, sahabat ini berkata, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu berikan kami wasiat yang penting sekali. Khawatir nanti Anda meninggal nih. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ini wasiatnya. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar selalu bertakwa atau patuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati wa in abdan ya, habasyian, dan kalian selalu patuh kepada pemimpin kalian ya, walaupun yang pimpin adalah seorang hamba dari Ethiopia berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira.
Ketahuilah siapapun yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti akan melihat banyak perselisihan. Perselisihan ini, perselisihan itu, pendapat ini, pendapat itu. Lalu Nabi SAW berikan kepada kita kata kuncinya supaya selamat dari semua perselisihan itu. Fa'alaikum bisunnati. Maka ingat, berpegang teguhlah, kembalilah kepada sunnahku. Wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguh pada sunnah-sunnah itu. Pegang erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi ingatkan, ini penting. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah dari kalian perkara-perkara baru. Ngarang-ngarang. Maunya sendiri. Ya. Yang aku tidak contohkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara baru itu dikenal dengan perbuatan yang baru dalam agama. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu akan membawa kepada kesesatan. Dan ini sabda Nabi SAW sudah disampaikan di haji wada, di akhir hidup beliau. Di sini riwayat Ahmad tadi, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berarti kita memang harus benar-benar hati-hati sekali menjaga bagaimana kemurnian ajaran Nabi SAW itu terjaga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.